terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Yuni Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 24406061647. Saya guru di MI Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag 2025. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, akan membuat video pembelajaran dengan materi rantai makanan untuk kelas 5 di MI Tarbiyah Islamiyah dengan mode pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, seperti biasanya sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa mulai. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk menambahkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Kalian semua silakan untuk berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 atau konsumen puncak adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah
untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang rantai makanan. Oke, kalian sudah lihat barusan videonya? Sudah paham belum? Oke, agar kalian lebih paham atau lebih mengerti, Ibu akan menjelaskan dulu tentang rantai makanan. Di sini Ibu akan menampilkan apa itu rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari produsen
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifia dari kelompok 2 akan mempresentasikan partai makanan. Organisme yang memecah bahan organik mati menjadi zat yang lebih sederhana seperti mineral dan besi. Itu adalah dekompose. Dan organisme yang dapat memproduksi makanan sendiri adalah produsen. Organisme yang bergantung pada produsen atau organisme lain untuk mendapat energi adalah konsumen. Rantai makanan. Rumput dimakan tikus, terus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh jamur. Rumput adalah produsen, belalang adalah konsumen primer, atap adalah konsumen sekunder, ular adalah konsumen tersier, elang adalah konsumen primer. Salam untuk kelompok 2. Semua perwakilan kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, sekarang Ibu akan evaluasi hasil dari jawaban kerja kelompok kalian. Tadi, coba perhatikan, organisme yang memecahkan bahan organik mati menjadi zat yang lebih sederhana seperti mineral dan nutrisi itu disebut apa? Dekompose. Terus organisme yang memproduksi makanan sendiri itu disebut apa? Produsen. Dan organisme yang bergantung pada produsen atau organisme lain untuk mendapatkan energi itu disebut konsumen. LKPD yang kedua yaitu tentang ini. Tadi di kotak ini diisi apa? Rumput. Lalu di sini tikus. Lalu di sini ular. Di sini elang. Dan di sini jamur. Oke, bagus. Terus yang ini. Tadi rumput ini disebut apa? Produsen. Belalang. Konsumen. Terus ular? Konsumen tersier. Burung elang? Komponen puncak. Dan yang terakhir? Dekompose. Jamur itu sebagai dekompose. Oke. Semua jawaban kalian benar. Oke, semuanya tepuk tangan. Oke, masih semangat kalian hari ini? Semangat! Oke, kalau kalian masih semangat, sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan kalian kerjakan lembar evaluasi ini. Jika sudah selesai mengerjakan, nanti boleh dikumpulkan ke desk.
Kecap.